sabar orang tua. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 10 Juni 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkatilah firman-Mu juga bagi setiap orang yang mendengar saat ini. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini tanggal 10 Juni 2024 diambil dari Rut 2 ayat 12. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya ubahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, Tulus dalam berbuat dan mengasihi. Tulus dalam berbuat dan mengasihi. Kitab Rut pasal 2 ini menceritakan tentang perjumpaan antara Rut dengan Boas. Perjumpaan atau pertemuan itu berlangsung atau terjadi di sebuah ladang, yaitu ladang Boas. Boas adalah seorang kerabat dari suami Naomi yang telah meninggal. Jadi masih ada pertalian keluarga. Naomi merencanakan agar Rut menikah dengan Boas. Kitab Rut pasal 2 ini menggambarkan bagaimana proses bertemunya Rut dengan Boas. Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut. Rut disuruh Naomi untuk pergi ke ladang Boas dan memungut bulir-bulir jelai yang ditinggalkan oleh para penyabit di ladang Boas. Boas yang sudah melihat Rut berpesan kepada para penyabit itu untuk meninggalkan bulir-bulir jelai yang nanti akan diambil oleh Rut. Saat Boas bertemu dengan Rut,
ia meminta agar Rut tidak usah pergi memungut jelai ke ladang orang lain. Biarlah dia memungut jelai di ladang Boas. Bahkan Boas berterus terang kepada Rut kalau dia telah berpesan kepada para pekerja laki-laki agar mereka tidak mengganggu Rut. Selain itu juga, termasuk kebutuhan Rut. Misalnya kalau dia haus, akan diberi minum atau memperoleh minuman di tempat di mana dia bersama dengan para pekerja di ladang Boas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita mendengar, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah naungan sayapnya engkau datang berlindung. Ini adalah ungkapan Boas yang ditujukan kepada Rut setelah Boas mengetahui bagaimana Rut dengan kasih dan kesetiaannya kepada mertuanya Naomi sampai ia meninggalkan ayah dan ibunya agar dapat bersama-sama dengan Naomi mertuanya itu. Karena Rut sendiri pun telah mengikuti dan menyembah Allahnya Naomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini dalam kehidupan kita di zaman ini? Yang pertama, setiap ketulusan dan kebaikan hati akan menyukakan manusia dan Tuhan, dan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Rut adalah simbol dari kasih, ketulusan, dan kesetiaan. Apa yang diungkapkan oleh Rut kepada mertuanya Naomi mendapat perkenanan dari Tuhan, yaitu Rut memperoleh berkat Tuhan dalam hidupnya. Kedua, walaupun kita masih muda dalam iman seperti Rut, tetapi berani mempercayakan diri dan hidupnya hanya pada Tuhan. Dalam kondisi sebagai janda dan orang miskin, Rut menaati Tuhan dan menerima, mempercayai kehadiran Tuhan di dalam hidupnya melalui dukungan atau nasihat dari mertuanya Naomi. Apabila kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan menaatinya dengan tulus, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup Naomi dan Rut, dan membuka jalan bagi Rut untuk menikah lagi. Nanti dia akan menikah dengan Boas. Artinya, Tuhan membukakan pintu kebahagiaan bagi Rut dalam hidupnya di dunia ini. Demikianlah juga kita, dari kondisi yang sangat sulit, terpuruk, miskin, dan pahit, kalau kita mau bekerja keras dan dengan tulus hati, kita akan memperoleh anugerah kemurahan Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih dan kepedulian dari orang yang diutus Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap berada di bawah naungan perlindungan Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami boleh merasakan
bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka boleh menerima penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Sekalipun mereka dalam perawatan, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan akan anugerah Tuhan. Dan jika ada yang akan menjalani tindakan dari dokter pada hari ini ataupun minggu ini, biarlah itu boleh berjalan dengan baik, membawa kebaikan, kesehatan, pemulihan bagi siapapun yang menjalaninya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi mereka. Biarlah Tuhan memberi berkat, pengharapan, dan juga keteguhan iman. Tuhan, hari ini kami akan berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam apa yang akan kami perbuat, kiranya membawa sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.